Terus ibunya Leonilda ini kaget ketika melihat Casanova. Ternyata ibunya Leonilda ini adalah... Hai guys, selamat datang di channel aku. Terima kasih karena sudah mampir di video ini. Hari ini aku akan menceritakan kisah hidup si playboy legendaris dari Italia yang namanya Casanova. Kalian pasti pernah mendengar kata Casanova, julukan yang ditujukan untuk pria-pria hidung belang yang suka gonta-ganti cewek. Kurang lebih Casanova ini sudah berhasil menaklukkan hati 130 wanita. Kue-kue sing ijek dadi playboy amatiran sungkem sek karo suhu. Bukan hanya ditaklukkan, tapi juga berhasil dia tidurin semua. Karena itu Casanova juga mendapat julukan sebagai penjahat kelamin legendaris. Aduh. Langsung saja ke cerita lengkapnya. Cus. Giacomo Girolamo Casanova lahir pada tanggal 2 April 1725 di Venice. Lahir dari pasangan suami istri yang bernama Gaetano Giuseppe dan Zanetta Ferrucci. Orang tua Casanova ini berprofesi sebagai artis teater. Sejak kecil, Casanova dirawat oleh neneknya, Marzia Baldissera. Karena ibunya yang seorang pemain teater ini sibuk tur keliling Eropa untuk pementasan drama. Dan ayahnya meninggal di saat Casanova berumur 8 tahun. Menurut dari beberapa sumber, setelah ayahnya meninggal, ibunya jadi punya banyak cowok di setiap kota yang dikelilinginya. Bahkan sampai beberapa kali melahirkan anak di luar nikah. Di umur 9 tahun, Casanova dikirim neneknya ke sebuah asrama yang berada di daerah Padua untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Lalu tinggal serumah dengan gurunya yang bernama Abe Gocci, yang memberinya ilmu pengetahuan akademis dan mengajarinya bermain biola. Di rumah gurunya ini, Casanova bertemu dengan cewek namanya Bettina, adiknya Abe Gocci. Pertemuannya dengan Bettina inilah yang memberi Casanova pengalaman mesum pertamanya dan membuatnya kecanduan. Selain tampan dan jago gombal, ternyata Casanova ini pintar. Umur 12 tahun kuliah, umur 17 tahun lulus kuliah dengan gelar sarjana hukum. Selain itu Casanova juga mempelajari ilmu kimia, matematika, kedokteran, serta tertarik juga dengan ilmu perjudian. Karena neneknya ingin Casanova menjadi pendeta, balik lagi dia ke Venesia untuk melanjutkan pendidikannya di Seminari San Ciprian di bawah asuhan senator Alvise Gasparo Malipiero. Di lingkungan barunya itu, Casanova bertemu dengan dua cewek, biarawati kakak beradik, namanya Nateta dan Marta Savognan. Lalu Casanova diam-diam menjalin hubungan dengan keduanya. Selain menjalin kasih dengan dua biarawati itu, Casanova ternyata juga diam-diam menjalin hubungan dengan kekasih senatornya sendiri, si Malipiero. Akhirnya hubungan gelap itu ketahuan dan Casanova diusir dari lingkungan gereja. Yange gurune dhewe diembat. Pikirane ning ndi ngono lho, jantenan. Setelah karir pendetanya usai, Casanova masuk ke militer Republik Venesia di umurnya ke-21 tahun. Tapi cuma sebentar, lalu keluar dan menjadi penjudi profesional. Sampai di suatu hari dia mengalami kekalahan besar, lalu beralih menjadi pemain biola di teater San Samuele. Jadi pemain biola pun juga gagal, Casanova lalu meninggalkan pekerjaan itu dan kembali menganggur. Tapi ternyata nasib baik datang kepada Casanova. Di suatu hari, berkat ilmu kedokteran yang telah dia pelajari, Casanova berhasil menyelamatkan nyawa seorang bangsawan, namanya Matteo Giovanni Bragandin, yang terkena serangan stroke saat berada di atas gondola. Sebagai balasan jasa, Matteo memberi Casanova tempat tinggal dan mengangkat Casanova menjadi asisten hukumnya. Selama 3 tahun, berkat Matteo, Casanova hidup bergelimang harta, berpakaian megah, dan circle pertemanannya pun juga dengan kalangan bangsawan. Wes ganteng, keker, stylish, akeh duwite sisan, sopo to sing mau karo Casanova. Lalu kebiasaannya yang main perempuan ini kumat dan sering membawa wanita-wanita nakal ke lingkungan bangsawan, sampai bojone wong-wong yo digondoli karo Casanova. Sampai sering ada perkelahian di lingkungan bangsawan itu.
Terus kan si Matteo suwe-suwe ya dadi anyel toh, wis ditulung malah mentung. Akhirnya setelah tindakan-tindakan Casanova yang kesekian kali, Matteo mengusir Casanova dari rumahnya. Modiar dadi gembel meneh. Setelah keluar dari rumah Matteo, Casanova tetap bermain perempuan. Padahal wis gembel ya, mungkin ketulung karo gantenge. Dan di suatu hari ada satu cewek muda yang mengaku telah diperkosa oleh Casanova. Lalu dia melapor ke polisi. Setelah diselidiki, laporannya itu dicabut karena kurangnya bukti. Tapi Casanova sudah terlanjur kabur ke Parma. Di Parma, Casanova bertemu dengan cewek namanya Henriette. Sebenarnya, Henriette ini adalah tipe cewek Casanova banget. Udah cantik, cerdas, aristokrat, dan tidak ingin berkomitmen. Tapi kisah cintanya hanya bertahan 3 bulan saja, karena Henriette memutuskan untuk menikahi pria lain. Casanova pun patah hati. Lewat tulisan di memoirnya, Henriette ini adalah wanita yang paling dicintai Casanova. Walaupun kau meninggalkanku, aku akan tetap mencintaimu. Gitu katanya. Gombal. Setelah di Parma, Casanova melanjutkan petualangannya dari kota ke kota, buat skandal sana-sini. Jadi siklusnya, di kota A, Casanova main perempuan, judi kalah nggak bisa bayar. Pindah ke kota B, judi kalah nggak bisa bayar. Pindah ke kota C, sampai Z. Dalam perjalanannya di kereta menuju Roma, Casanova bertemu dengan wanita bangsawan, namanya Donna Lucrezia. Dipacarin, dihamilin, ditinggalin. Padahal Donna saat itu berstatus istri orang. Bertahun-tahun kemudian, Casanova berpacaran dengan wanita muda yang berusia 16 tahun namanya Leonilda. Mereka memutuskan untuk tunangan. Dibawalah Casanova ke rumahnya Leonilda untuk dikenalkan kedua orang tuanya. Terus ibunya Leonilda ini kaget ketika melihat Casanova. Ternyata ibunya Leonilda ini adalah Donna Lucrezia yang ditinggalin Casanova saat hamil. Lalu pertunangannya pun batal. The real dunia itu sempit. Setelah kejadian itu, seharusnya kan Casanova merenungi kesalahannya. Syukur-syukur ya iso tobat, malah saya bejat. Karena di suatu malam, Casanova malah meniduri Leonilda dan ibunya secara bebarengan. Ya ampun Anjun, ke bahas apa toh? Hasil dari hubungan itu, Leonilda hamil dan melahirkan bayi laki-laki dari ayahnya sendiri. Casanova punya anak dari anaknya. Anak dari anaknya itu anaknya atau cucunya? Pada tahun 1753, Casanova balik lagi ke Venice dan tetap dengan gaya hidupnya yang suka main cewek dan berjudi, sampai membuat otoritas Venice merasa kesal untuk kedua kalinya. Setelah 2 tahun singgah di Venice, Casanova kembali berhubungan terlarang dengan 2 biarawati. Tepat tanggal 26 Juli 1755, di usia 30 tahun, Casanova ditangkap dan dihukum 5 tahun penjara atas tuduhan penistaan agama dan tindakan asusila. Dia dipenjara di Piombi yang terletak di Castel Doge. Selama di penjara, Casanova ini sempat-sempatnya bertemu lagi dengan cewek, namanya Manon Balletti. Umurnya 17 tahun dan cantik banget. Manon Balletti ini sampai memutuskan pertunangannya dengan pria kaya demi mengejar Casanova. Setiap hari kirim surat cinta ke dalam penjara sampai terkumpul 42 surat. Tapi nggak pernah direspon sama Casanova. Sampai perhiasannya Manon Balletti ini juga digadaikan untuk mengeluarkan Casanova dari penjara. Tapi tetap nggak bisa mengeluarkan Casanova dari penjara. Setelah 1 tahun di penjara, karena Casanova ini orangnya pinter banget dan banyak akal, akhirnya di tahun 1756, Casanova berhasil kabur dari penjara Piombi. Dan pelariannya ini menjadi legendaris, karena nggak ada tahanan yang berhasil kabur dari penjara itu. Dan Manon Balletti ditinggal begitu aja, perjuangannya sia-sia. Cewek emang gitu, kalau udah cinta nggak pakai logika. Habis kabur dari penjara, Casanova melanjutkan petualangannya menuju Paris dan menyamar sebagai pesulap gadungan. Setelah 18 tahun menjadi buronan, Casanova hidup dari satu negara ke negara lainnya, seperti Inggris, Rusia, Spanyol, Belanda, dan di seluruh penjuru Eropa. Dan di setiap dia singgah, tidak lupa juga dia untuk menanam benih cinta kepada cewek-cewek, sehingga dia punya banyak anak di seluruh penjuru Eropa.
Berpetualang adalah kegiatan favorit Casanova dalam mengisi waktunya, seperti yang tertulis di memoirnya. Saya menghibur diri dengan mempelajari orang-orang pada saat saya berpergian. Amat menyenangkan mempelajari dunia sambil melaluinya. Pada usia ke-49 tahun, Casanova jatuh miskin, kehilangan ketampanannya, dan menderita penyakit kelamin. Akhirnya, Casanova menetap dan bekerja menjadi pustakawan di perpustakaan milik bangsawan di Kastil Dux, Bohemia, sekarang menjadi Republik Ceko. Di kastil ini, Casanova menghabiskan tahun-tahun paling sengsara di dalam hidupnya, sampai depresi dan mencoba bunuh diri. Atas saran dokter, Casanova disuruh menulis sebuah cerita untuk mengatasi depresinya. Di perpustakaan inilah Casanova menulis autobiografinya yang berjudul Histoire de ma vie atau Story of My Life, yang terdiri dari 3000 halaman yang dibagi menjadi 12 jilid. Tentang perjalanan hidupnya, petualangannya di seluruh penjuru Eropa, pergaulannya dengan kalangan bangsawan, hingga pengalaman intimnya dengan semua wanita yang telah dia kencani. Serta mendeskripsikan satu persatu wanita itu dengan kata-kata jelek, kotor, gak tahu sopan santun. Sampai hal bercocok tanam dengan anaknya pun ditulis di memorinya itu. Casanova menulis menghabiskan 13 jam sehari sambil tertawa keras dan berkata, menyenangkan mengingat kegembiraan yang saya alami, menghibur diri saya karena saya tidak mengarang. Karena isi bukunya itu terlalu belak-belakan dan banyak hal-hal yang tidak pantas, buku itu nggak boleh diterbitkan oleh Vatikan. Tapi setelah buku itu berhasil disunting oleh beberapa editor, tahun 1821, buku Story of My Life karya Casanova berhasil terbit. Menjelang akhir hayat, Casanova kesepian dan hanya ditemani oleh anjing peliharaannya, dan meninggal tanggal 4 Juni 1798. Oke guys, sekian cerita dari Casanova, si playboy legendaris dari Italia yang berhasil menaklukkan hati 130 wanita. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya. Kalau kalian ingin memberikan saran, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian ya. Bye!